dari Ibu Pengawas Irina, Ibu Sonia. Terima kasih telah hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti pelatihan pria atau in-house training dalam rangka kita menyambut kurikulum Merdeka Berubah di tahun 2023-2024. Saya laporkan Ibu Pengawas, saya sudah melakukan pendaftaran dan saya menurut analisa saya dan saya tanya juga kepada teman-teman tentang data yang ada di sekolah ini, sekaligus data dari teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak, kemudian dengan proses pembelajaran yang ada. Alhamdulillah hasil pilihan saya, hasil pilihan kami bersama teman-teman yang ada di manajemen berdasarkan data yang ada, rekomendasi untuk SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang menjalankan kurikulum Merdeka Berubah. Tepuk tangan buat kita semua. Itu saya terangkan proyek kelima. Mungkin Bapak baru melaksanakannya proyek Destiny by Mampau, gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak semua dengan proses belajar mengajar yang Ibu Bapak berikan kepada anak-anak dengan berbagai metode yang sudah diberikan. Jadi menurut pengamatan masih ada beberapa yang harus diperbaiki, masih ada yang harus kita terus kembangkan untuk kita maju ke kurikulum Merdeka Berubah. Insya Allah nanti di akhir saya tanya adalah berkasih-kasihan, bercinta-cintaan selalu gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tahu-tahu saya ditempatkan di gugus 5. Tadinya saya berharap nggak di gugus 5 ditempatinnya. Biasa kan kalau naruh nama ditempatinnya di Australia. Ternyata di gugus 5 karena sebenarnya saya juga gampang. Waduh, ada SMA 1. Gimana saya gitu. Tahu-tahu saya di SMA di musuh. Karena ada Pak Iwan di sini gitu. Di rumah saya dibina oleh Pak Iwan, makanya di sekolah saya membina Pak Iwan. Ada bisik-bisik selalu. Beliau kalau sebagai pembisik saya, karena di balik wanita sukses selalu ada laki-laki gagal. Begitu juga sebaliknya. Di balik laki-laki sukses selalu ada wanita yang tawakal. Jadi saya kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena saya sudah banyak menghabiskan waktu bersama Bapak Ibu, bersama Pak Pris, bersama Pak Yuri. Saya sampai ke Makassar, Pak Haji, bersama-sama. Gitu. Yuri yang ngomong saya jadinya mana-mana berdua gitu kayak sama anak aja gitu. Ke Makassar sudah sama Pak Yuri, sama Pak Pris apa lagi, Pak Ion nginep sampai berapa bulan Pak Ion bersama-sama. Nginep bersama saya di diklat pengawas. Pak Iwan melepas mengantar. Sama seperti bapak-bapak kan manusia, maaf ya, paling bodoh di dunia ya. Iya, kenapa Bapak Ibu? Kalau ibu-ibunya hamil, dibawa ke dokternya laki-laki, dibayar itu dokternya. Padahal istrinya diapa-apain itu dokternya juga. Ada anekdot yang mengatakan bahwa kalau ketemu dokter kandungan, dia akan lupa sama kita. Ibu-ibu kan suka ingat ya, siang dong ketemu di waktu itu saya sama Pak Iwan, saya ngomongnya sama Pak Iwan waktu di Mall Limpo Karawaci, ketemu dokter saya, dokter kandungan yang saya membantu saya melahirkan. Siang dong, oh iya Bu, saya pasien dokter, oh iya. Lewat saya bilang, pasti dia gak ingat saya, tapi kalau saya singapin rok saya, dia pasti ingat. Yang ingat sama dokter itu yang
Bapak-bapak makanya milihnya nanti dokternya yang cewek deh, tapi dibayar tetap aja. Bapak-bapak ibu, ini untuk menguatkan hormon dopamin ya, biologi sama serotinnya. Serotin itu yang membawa itu bahagia. Ini ada ganggu ya, jadi saya nggak expose gitu ya. Di belakang nggak bisa lihat awal gitu ya. Iya, kayaknya dari sini ininya ini agak di Pak Cipto ya, supaya menghadap ke sana. Kayaknya agak ganggu. Itu kata Bu Haji tadi, Bu Haji. Keluarga pamit. Ya, menghemat listrik juga. Dari depan kelihatan udah, tinggal ini aja, digoyang dikit. Ya. Dan sebagainya. Satu hal yang bukan dari kita dan juga dari siswa-siswa kita, yaitu itu tadi ya, itu membangkitkan hormon dopamin dan serotonin. Satu yang hal sederhana yang harus dilakukan adalah tersenyum. Bapak Ibu, yuk kita senyum bareng-bareng. Karena itu mengangkat kalau kita terangkat seperti ini, maka hormon di sini akan mengeruh dan menarik dopamin yang ada di sini. Makanya sering-seringlah tersenyum walaupun sendirian. Semuanya. Kalau saya sering ketemu orang gitu ya, teman kita kenal gitu, senyum kita masih senyum nih, orang lain senyum lagi kalau kita nggak kenal. Karena kita masih senyum kan, mungkin saya habis ketemu Jijo gitu, terus hasilnya langsung dibetut gitu kan, masih senyum, orang senyum lagi kalau kita nggak kenal. Jadi salah satunya adalah untuk kita serotinnya biar ngambil untuk kebahagiaannya ke wajah kita. Nah sebelum kita bukan sebelum sebenarnya, implementasi kurikulum merdeka ini, ya bentuk pondok pesantren, ya Bapak Ibu ya, kita akan balik lagi ke sana, ya Bapak Ibu PAI ya. Inti dari pesantren Bapak Ibu PAI, Pak Said. Inti pendidikan di pesantren kan tahu. Mandiri. Hey. Intinya mereka itu mengambil nanti pada suatu pesantren yang anak berusaha Ekonomi. Ini ekonomi di orangnya nih. untuk bisa mengulang nasihat yang adil ulang berguru. Ini nolong bahasa memenuhi kebutuhan biologis. Mandiri intinya dan memberi pengulangan untuk guru. PKN ayeuna penantin. Ulangan bukan banyak. Matematika kalau banyak. Wih, matematika. Yang di sini sudah jelas. PPKN kebanyakan ikan harga ini mereka berhak untuk mendapat dengan bebas-bebasnya dengan aturan. Itu saja. Fisika. Saya butuh kata-katanya instan. Fisika. Mohon freedom dengan mohon disiplin ya. Ini bahasa Inggris. Semakin disiplin. Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris iyalah. Ini kimia nih. Kimia. Tidak. Maka kita harus nanya ke biologi. What's the meaning of manusia? Agama nih. Agama. Ini sosiologi nih. Iya, asik. Sosiologi.
konsentrasi. Jadi nggak bisa bapak-bapak. KWU. Anakku, Halo Pak, KWU. ajarin tuh anakku. Bapak KWU. Nggak bisa. Kolaborasi. Kita sebenarnya memang Diva, enak, Diva. bikin enak. Diva, Tapi jadi asli. ya, jadi harus jalan bersama. Ya. Coba Jadi, PJOK, manusia mana tulisannya? kolaborasi katanya orang. PJOK. Homo sapiens sapien, manusia yang berpikir. Di seni budaya, di duet mau. Manusia yang berpikir. Duet Tetapi kata sosiologi beda lagi. Manusia dalam konsep sosiologi bahasa asing, bahasa asing. butuh pengimbasan dari guru-guru agar siswa-siswi bisa bertumbuh sesuai dengan kodrat dan berkembang zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Tangan dulu buat sosiologi. Ya. Bahasa Indonesia tulisannya mana? Jas merahnya. Ini bahasa Indonesia. Karena dia punya- Ini orang-orangnya nih. Apa? Ini kan konsentris ya, kita ketiga itu konsentris. Apa yang bisa kita ambil berdasarkan sejarah kita dari pendidikan dasar yang pesantren dengan pendidikan luar? Mangga, siapa aja mau jadi jubir? Om Dolok kok. Oke, terima kasih Bu. Pendidikan dimulai sebetulnya dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini sebetulnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, dan pada saat itu membuka pondok-pondok pesantren dan disebut dengan teori arus balik, ya, dari dalam keluar, dari luar ke dalam gitu. Jadi orang-orang yang sudah cakap ilmunya disuruh rajanya untuk pergi cari ilmu di luar, di Arab, di Persia, di Gujarat, di India. Setelah mereka pintar, balik ke Indonesia membentuk pondok-pondok pesantren. Untuk di zaman sekarang ini sebetulnya tidak jauh beda dengan kita ya, cuman kita hanya memperkuat teknologinya saja dalam mendalami pendidikan dan caranya. Terima kasih. Terus kita belajar tentang kurikulum merdeka. Merdekanya di mana sih buat olahraga teh? Olahraga mau merdeka kan? Siapa yang berangkat ke sekolah ngajar pakai kaos? Iya benar Bu, olahraga. Merdeka bukanlah. Ayo Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya Bu ya, kalau untuk olahraga kita mengikuti ya mengikuti zamannya. Untuk sekarang kita sebagai guru olahraga ya, guru olahraga mengikuti kebutuhan anak. Jadi anak itu biasanya lebih inovatif, jadi kita harus bisa mengikuti. Seperti Assalamualaikum. Keren. Sekarang hidup itu nggak akan indah kalau nggak ada seni. Iya benar. Si seni kumaha? Kumaha satu seni. Ya, Ibu izin video ya. Seni itu ya berkaitan juga dengan manusia. Untuk kurikulum merdeka ini, karena seni itu ada 4 ya, seni tari, teater, musik, dan seni rupa ya. Nah, untuk kurikulum merdeka kita ditentukan sesuai dengan potensinya. Ya, ada mungkin berbakat pada seni teater atau seni musik atau seni rupa atau seni musik. Jadi, anak diarahkan sesuai dengan potensi masing-masing.
Kalau seni bercinta, Yeay. sekarang yang punya dunia sekarang ini adalah ini apa namanya pendidikan kita. Kaitannya dengan mata pelajaran ekonomi bahwa sebuah politik yang baik di sini belajar tentang kebutuhan. Nah, untuk kehidupan manusia atau kemudian di sini membutuhkan uang. Uang bukan segalanya. Tapi semuanya butuh uang. Tapi segalanya butuh uang. Butuh uang. Jadi kemudian juga uang segalanya bahwa segala sesuatu harus dipenuhi dengan cara yang tidak ini dua ekonomi apa sih? Bahwa kalau yang efeknya manusia itu pasti punya kebutuhan dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tidak ada orang yang sehingga terlalu kekurangan. Untuk itu di zaman seperti modern sekarang ini kita upayakan untuk bisa menciptakan peluang usaha yang kayak semuanya pasti butuh uang, tapi bukan uang segalanya. Artinya bahwa kita berusaha seperti apa yang telah kita miliki dengan tidak mengurangi atau merusak lingkungan yang lain, tapi berkolaborasi dengan yang lain. Itu. Berarti nggak apa-apa dong jadi cewek matre. Supaya dibentuk. Kita tanya secara teoritis, akhirnya siswa kebanyakan itu aksinya kurang. Sedangkan kalau di sebenarnya harusnya lebih kepada nanti takutnya sendiri. Jadi kita bantu mereka mempresentasi berbagai macam sesuatu yang nantinya baik mereka bisa melakukan inovasi, nanti ujungnya bisa membuat sesuatu dan bisa dalam mengejar dinamis penuh dinamika harus logis, berpikir logis dan selalu berkembang perkembangan zaman. Dan kita juga dalam sikap manusia adalah manusia yang penuh gaya. Gaya lo apa gitu? Gaya lo gitu. Apa namanya? Adalah makhluk yang mempunyai keseimbangan. Di mana dalam keseimbangan itu ya, kalau ada aksi ya, maka manusia itu akan bereaksi. Kenapa dia bereaksi? Karena dia akan mencapai keseimbangan kembali. Jadi oleh sebab itu dalam hidup kita harus bisa mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. In English, berikan Armila. Humanis. Speak. Sedih saya kalau ngomong begitu. Your subject. Your opinion. According to English, Anjay. human is kind Bahasa of Jepang deh. human is human between person ya. Human like such as seperti biologisnya. But a person is like the body. Like you. Human like Like me. jadi bisa dibedakan kan human itu human between animal gitu. Tapi kalau human between kalau person itu seperti
name of the personnya gitu kalau di English. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Understand? Must be skillful in how to communicate using English in the era of technology because everything they had, they are holding what is it? Yes. Space communication. Okay. Yeah. Cell phone is every time with them. So they must understand how to use it and what is different in the cell phone is in English. They must skillful in communication, both English and Indonesian and yeah. I mean to acquire the skillful, perhaps using Google, there's Google Translate. No matter what the season is, there is bersinar tentang mahasiswa depan ya yang kemarin ingin saya ajarkan kepada teman-teman. Saya ini mulainya dari diri saya sendiri. Ternyata salah satunya adalah kebersihan sekolah. Sekolah di Jepang tidak ada petugas kebersihan, tapi semua dilakukan oleh siswa-siswa semuanya. Baik mulai dari WC sampai ruang guru. Semua yang melakukan adalah siswa. Saya tanamkan. Mungkin mulainya dari mana ya? Saya juga minta pendapat dari teman-teman. Sejarah. Yang muda. Ya, bahasa Indonesia atau sebagai bahasa itu sendiri, bahasa kan alat komunikasi. Jadi dalam hal belajar tentunya siswa tidak bisa mengembangkan potensi belajarnya kalau tanpa bahasa. Sehari-hari pasti pakai bahasa. Kemudian dan semua pelajaran-pelajaran tadi pun harus disampaikannya dengan bahasa. Semua bakat atau potensi atau hal-hal yang bisa membantu kemajuan siswa itu pasti perlu bahasa di dalamnya. Betul. Bukan di dalamnya, membungkusnya ya bahannya. Dalam dan bungkus itu sebabnya. Ya, perkembangan antar generasi memang seperti yang tadi hakikatnya manusia yaitu individualis. Individualis di sini berbeda-beda. Jadi karakter manusia berbeda-beda sehingga faktor-faktor yang pendukung ataupun faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia seperti contohnya faktor keturunan atau faktor hereditas ya, karena sifat-sifat seseorang dari mulai lahir sampai dengan terbentuknya itu sangat mempengaruhi di lingkungan. Nah, kebetulan lingkungan pun mempengaruhi faktor perkembangan mulai dari kecil sampai dengan di usia lanjut. Jadi lingkungan besar pengaruhnya, baik lingkungan keluarga, lingkungan di masyarakat itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan dari manusia itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor
When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see